ya. Apalagi limbah cekson kan akan dibuka di Teluk Mega. Ya, harapan kita dengan ada hubungan baik kita bisa untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu aja harapan ke depan. Insya Allah Pak. Jadi selama saya bekerja di Chevron, dia Chevron itu dia comply dengan patuh dengan peraturan yang ada. Jadi secara keluarga dia bisa, cuma kalau sudah punya hukum dia itu yang paling bagus untuk kita ya. Tapi walaupun banyak diserahkan hasilnya ke DLH yang sudah mengambil sampel air yang di 5 titik. Mungkin itu ya. Bang, Harganya. yang itulah itu sorban. Ada apa Pak? Ada. Berarti dari pihak media ada tanggapan atau apa? Oke, satu aja pertanyaan mungkin gini. Kan kemarin sudah turun Pak IJ dengan orang Chevron untuk pas saat kejadian. Saya dengar dari sudah, saya kan nggak ikut. Jadi saya mau tanya dengan Pak Dehla, apakah bisa ini diambil sampelnya? Karena ada pihak dari masyarakat, ada pihak Chevron gitu. Jadi fair gitu. Dua-dua hadir. Apakah itu bisa dihasil nanti dijadikan sebagai tercemar atau tidaknya gitu? Karena ada pihak dua-duanya, ada masyarakat, ada KCBI gitu. Dan semuanya sampelnya masih ada sama Bang IJ. Itu aja pertanyaannya. Yang sampai diambil sebelumnya? Iya, itu aja pertanyaannya. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kembali kepada apa yang disampaikan Pak Saprun, bahwasanya kalau sekiranya sampel tersebut diambil oleh pihak perusahaan, ya kan, katakanlah pihak yang dalam tanda kutip ya dituduhkan lah gitu kan, secara logika kita, bahwasanya apabila hasilnya katakanlah di bawah baku mutu, karena bahasa Pak Saprun perusahaan mau menang Pak ya, apakah masyarakat mau menerima? Itu satu, ya kan. Yang kedua, katakanlah nanti yang hasilnya tadi itu udah keluar, apakah perusahaan mau memberikan? Karena tadi itu bahasa Pak Saprun itu hanya konsumsi di internal. Jadi memang sebagusnya dalam hal ini pihak yang netral, ya kan, mungkin dalam hal ini DLH gitu, yang ini yang untuk melakukan pengambilan sampel. Jadi jujur kami akui, bahwasanya kami datangnya agak terlambat. Itu pun berkat informasi dari Bang Jonathan sama Bang Anggi kan, media ya kan, makanya kami ini bisa dapat informasi dan segera menindaklanjutinya. Padahal kejadiannya udah 3 bulan lewat ya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang akan datang, kalau mudah-mudahan ada kejadian-kejadian ini, Pak Alang IJ, ya kan, bagusnya sampaikan kepada pihak penghuluan ya, Pak Epi udah kenal lah kami masalah SRM dulu kan. Itu akan orang perusahaan Pak Munda. Ya, maksudnya dilaporkan ke DLH gitu kan. Jadi gitu, Pak, ya? biar jangan sampai berlarut ya Pak. Cuma saya ini Pak ya, maaf Pak ya. Itu orang perusahaan kemarin Pak gini lah bahasa saja. Kalau bisa kita kembali urusan kekeluargaan apa gitu Mas. Memang apa masalah memang kalau udah jadi itu bahasanya kan. Iya Pak. Iya. Awak ya orang budidaya Pak apa ya Pak kan. Awak lapor ke DLH, kan mahlo deh kan. Pak IJ itulah macamnya. Kami dah niat dah menyelesaikan Pak IJ ke RJ kok mau mutus lah kami kami late itu. Artinya sampel itu nggak bisa ya, sampel DLH itu aja. Sebenarnya bukan nggak bisa. Itu tadi itu kan. Karena logika saya Bang Jonathan, bisa-bisa aja kan perusahaan bilang di bawah kemutu kan, ya Pak. Karena itu tadi itu kan masyarakat mau nerima enggak? Kalau kita sepakati mau nerima, besok keluar tuh. Itu. Dan masyarakat pun pasti ada ini kan, ada semacam keraguan juga kan. Iya, versinya ada juga ya. Iya, karena itu tadi itu kan namanya orang perusahaan itu bukan malaikat juga, nggak menuduh tak menuduh Pak. Tapi bahasa Pak Saprun seperti itu kan, kalau perusahaan mau menang kan. Yang paling bagus memang dari dia. Iya. Cukup. Orang di tengah lah. Saya minta kan kawan sedikit mengenalkan dulu, jadi Bapak tahu nih, oh itu nyala gitu. Oh boleh Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bapak semuanya. Saya mewakili dari security ABB, nama saya Satimah sebagai koordinator di
kejadian yang sebelum-sebelumnya, artinya Bapak ini jelas mengalami kerugian kan gitu. Ya kita harus ada juga jalan keluar ke situ. Kalau kita fokusnya kepada kalau dialog fokusnya kepada hari ini, saya pikir ya memang kelihatan gitu, pastinya. Ini Pak Yusua sih nanti bahasa Bapak. Cuman dalam hal ini itu mulai dari teknis pengambilan sampelnya, pengawetnya, wadahnya, laboratoriumnya, itu nanti akan dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan standar SNI atau belum. Jadi kalau pihak masyarakat mengambil versi pihak masyarakat, ya kan, mulai nanti dari yang mengambil sampel itu apakah sudah punya kompetensi atau tidak, sertifikat pengambilan sampel atau tidak, ya kan. Kemudian nanti katakanlah pengambilan sampel tersebut apakah sudah menggunakan metode pengawet dan segala macamnya, wadah yang memenuhi syarat. Jadi saya rasa kalau yang CPA ngambil sama ini, mereka kan punya pihak ketiga, tenaga laboratorium yang katakanlah terakreditasi, ya kan. Mungkin itu secara teknis dan hukumnya mereka sudah sesuai dengan SNI gitu kan. Kalau pihak masyarakat, sampel dari masyarakat segala macam, kalau masyarakat mengujikan, karena itu kami pernah bersidang di pengadilan, ditanyakan hakim, ya kan. Jadi ada saksi ahli lah gitu kan dari masing-masing pihak, yaitu pihak tergugat atau pihak yang penggugat gitu kan. Itu jadi sebelum nanti sampai ke sana ya kan, bagus saya sampaikan yang pahit-pahitnya aja gitu kan. Saya bukan nakut-nakuti, bukan malu-malukan, enggak. Jadi gitulah gambarnya. Kalau sekiranya masyarakat boleh mau ngambilnya boleh, tapi carilah orang yang betul-betul, misalnya pergi ke laboratorium, ya kan, misalnya tes Kupindo kan. Pak, kami mau pakai jasa Kupindo mulai dari pengambilan sampai pengujian. Silakan, kalau itu sah tuh Pak ya, resmi tuh. Diakui itu sama ini, sama secara hukum itu. Itu maksud saya itu Pak. Baik. Jadi begini Pak, mohon maaf. Kalau untuk sampel itu karena kejadian tadi seperti yang klien kami juga sudah menyampaikan, karena ada semacam angin ya, boleh dikatakan angin yang udah mengatakan nanti kita surga ya. Nah itu seperti itu. Jadi berawal dari situ klien kita juga menganggap karena sudah menganggap ya sudah lah, pasti sudah percaya gitu. ya kan begitu. Artinya untuk mempertimbangkan ini loh Pak. Gitu. Jadi saya ngerti ya. Nah, gitu. Karena klien kita ini kan udah, tadi klien kami sudah menyampaikan, bahkan abang dari media juga udah ada pada waktu itu di tempat, mungkin ada Pak Kepala Desa pada waktu itu kan, artinya sudah semacam udah ada titik terang nih kan gitu. Jadi itu maksud saya Pak, artinya ya tolong itu aja dulu kita indikan seperti itu ya. Saya pikir. Jadi intinya kayak menabur garam di lautan gitu kan. Jadi saya sampaikan tadi kalau memang betul-betul dari awal masyarakat ya kan sama SPI ya kan tanpa melibatkan LH, cari laboratorium akreditasi mau Mutu Agung, Skopindo, apa lagi itu banyak suka malu kan. Kita minta mereka yang ngambil sampelnya, menguji segala macamnya. Informasi Nanti kalau misalnya belum salah tadi kan badan ceplos lah. Begini Pak, Iya. gini Pak. Pak Ije langsung melapor Semacam inilah parameter apa lah ya. Berarti nggak terkoordinasi. Cepron melalui DS Sintong. Pak tanggal 1 saya ditelepon 1 bulan September. 10. September. 9 Pak. 9 ya. Iya, tanggal 1 bulan September saya ditelepon, Pak, kami mau turun dari Megang apa tuh? Mau ngecek laporan atas masyarakat. Silahkan Pak, saya dampingi. Saya turun Pak. Artinya komunikasi pihak Cepron hanya dengan PJ. Tapi hari turun dia langsung komunikasi, Pak, kami mau turun. Silahkan, mau saya hadir itu Pak. Artinya informasi dari Pak Ijek kepada pemburu pada bulan tanggal 1 September. Karena masalah Ikan mati itu kan turun lapangan. sebelumnya Pak. Sebelumnya kalau Sebelumnya kalau laporan Pak Ije itu Mbak sekitar bulan 8 Pak. Bulan 8-nya udah lapor, cuman matinya tak banyak. Puncaknya bulan 9 akhir bulan Agustus. Dari bulan 7 mulai apa tuh Pak? Cuman satu kali gini Pak, ini kan ikan baru sampai ini biasa lah mati. Iya betul. Kami anggap kebiasaan dalam hal Stres, Pak. pelihara. Iya. Tapi puncaknya bulan 8 akhir. Makanya untuk Pak Ije melapor. Nggak kayak biasa Pak. Mati 45 ekor biasa. Ini sampai bilang 20.000 sehari, 12.000. Jadi pas tanggal 9 tuh Pak, puncaknya hujan lebat, mungkin kami pada bagaimana minyak hitam itu Pak ini tuh menumpuk ke tangkahan saya. Itulah yang membuat angka mati banyak itu. Kupanggillah Pak Hendro sama Pak
Azwan. Ah, itu Pak Hendro tuh kalau mau dia betul-betul bijak kemana? Aku nyambi ikan ribuan itu Pak, dia ada foto sama aku, di fotonya tuh. Itu bulan berapa? Itu bulan 9 tanggal 2. Bulan 9 itu. Ya betul Pak. Bulan 9 tanggal. Mungkin Pak Pemulu mungkin ada fotonya Pak ya? Waktu ada turun. Oh iya, waktu turun yang ngambil ikan dia sekalian yang SMP ya betul Pak. Tanggal berapa tuh Pak? Itu tanggal apa? Bulan? Jelas tanggal 1 bulan 9. Nah, itulah Pak, iya. Foto ini. Nah, itu Pak. Bisa itu Pak. Ini mungkin atas nama Pemulu ada Pak. Ini iya kan. Yang tak pencet. Kerak apa ya? Kerak ikan. Iya betul Pak. Udah nggak tahan lagi Pak, istilahnya kan. Kok apa masalahnya gitu? Apa itunya Pak? Langsung aja Pak, yang mengingat waktu mungkin perlu kami informasikan sebetulnya bahwa Pak Icek melapor kemudian pembunuhan ikannya banyak yang mati. Informasi dari Pak Icek bahwa kematian ikan tersebut terhitung bulan 7, 8, 9. Total daripada ikan mati sekitar 50.000 ekor keramba tersebut. Ikan emas, ikan lele, ikan nila. Yang paling banyak mati Pak ikan emas. Di sini mungkin kami dari pihak pengelolaan khususnya berterima kasih atas laporan masyarakat tentang penyelamatan lingkungan. Ini mungkin menjadi kebanggaan kita lah bersama dalam hal menjaga lingkungan khususnya di Kabupaten Ogan. Ada masyarakat yang aktif mau melaporkan bahwa lingkungannya kurang baik disebabkan sesuatu. Tentunya ini kita bersama-sama dalam mendorong bagaimana lingkungan tetap asri biota yang di Sungai Rokan khususnya tetap hidup. Tentunya ini kita bangga terhadap masyarakat yang mau melaporkan kegiatan-kegiatannya dalam hal menjaga lingkungan. Ini perlu terus Pak pada masyarakat yang mau membantu, yang mau melaporkan kegiatan-kegiatan di Sungai Rokan. Apalagi Sungai Rokan ini vital Pak. Vital salah satu sumber pendapatan masyarakat yang ada di sini. Salah satu ini perlu kita jaga bersama, perlu kita kembangkan, perlu kita budidayakan sehingga biota-biota di laut nanti tetap kalau perlu ditambahkan dan masyarakat yang kehidupannya tergantung di sungai tetap bisa hidup untuk menjalani kehidupannya. Mungkin ini Pak salah satu mungkin kita terima kasih juga kepada masyarakat ini, salah satu masyarakat bisa melaporkan. Dan kedua mungkin kami dari pihak pengelola juga makasih atas partisipasi daripada kawan-kawan wartawan telah mempublikasikan hal-hal ini sehingga dengan kejadian ini kita bisa hadir bersama, bisa mengambil sampel bersama, bisa duduk bersama demi lingkungan yang kita tetap terjaga. Kedua apa perlu disampaikan bahwa ketua kelompok ini tersebut menyampaikan kepada pihak Chevron yang ada di GS bahwa kejadian tersebut dan beberapa hari pihak Chevron turun ke Mega untuk mengambil sampel. Dihadiri oleh pihak kepengurusan, terus sampel tersebut diambil dan pihak Chevron diwakili oleh Pak Endro menyampaikan kepada pihak kepengurusan bahwa sampel telah selesai, hasil labor telah selesai, tetapi untuk mendapatkan hasil tersebut harus ada surat secara tertulis permintaan hasil labor tersebut. Tetapi secara umum saya sampaikan sama Pak Pedro gimana secara umum hasilnya gimana mutu yang dari dulunya sampai hari ini sama. Informasi dari Pak Pedro cuman secara tertulis belum, secara surat terhadap ini belum ada kita terima karena belum ada permintaan. Mungkin kita bisa sampaikan. Kedua Pak pada hari ini mungkin kita fokus terhadap lingkungan khususnya sampel ikan yang banyak mati. Kemarin pun kami telah menyampaikan kepada instansi terkait khususnya Dinas Perikanan melalui PPL Pak. Memang secara kedinasan kedinasan tertulis tidak
tetapi secara informasi telah kami sampaikan kepada pihak perikanan melalui PPL-nya. Pak Budi, fotonya langsung saya kirimkan ikan yang banyak mati karena gini Pak, secara moral dinas perikanan ada bantuan kelompok ternak ikan. Jadi kami sampai sama PPL-nya maksudnya dia sampai dinas perikanan maksudnya biar turun untuk mengecek sampel ngapa sebab ikan mati. Tetapi apa informasinya, dinas perikanan belum pernah Pak ya? Belum pernah turun untuk menengok ikan khususnya ternak pagi. Selanjutnya perlu kami sampaikan Pak, pada hari ini kita telah mengambil sampel dan disampaikan oleh pihak pengacara dari masyarakat kami bahwa sampel tersebut hari ini telah diambil. Tetapi kejadiannya sekitar 3 bulan yang lewat, 7, 8, 9. Yang paling puncaknya Pak, bulan 9. Dan informasi dari Pak IJ, sekitar 6 tahun lewat, tidak pernah kejadian hal model ini Pak. Jadi lama tinggal di Semerokan, buka usaha di Semerokan, tidak pernah. Baru sekitar bulan 7, 8, 9 kejadian. Biasanya air naik bulan 11, bulan 12, baru biasanya ikan mati. Sepanjang Sungai Rokan Pak. Dari Robo sepanjang Sungai Rokan biasanya 3 hari. Apa nama istilah Pak? Banjir besar. Banjir besar. Pinggir Sungai Rokan itu lah. Tebing itu. Banjir besar. Pupuk ronda orang itu. Racun-racun ya. Iya. Bulan biasanya banjir besar bulan 11, 12. Itu biasanya matikan, tapi seluruh Pak. Iya, Mulai merata dari ya. Robo sampai sini. Cuman jangka waktu hanya 3 hari. 3 hari. Pas air lewat, 3 harinya netral lagi. Jadi Pak, ini mungkin perlu kita duduk bersama, khususnya kami dari pihak pengelolaan, mohon sangat kepada pihak lingkungan hidup. Mohon sampel-sampel yang kita ambil hari ini, mohon dicek, diteliti secara objektif, sehingga keraguan-keraguan kami apa penyebabnya, dan ke depannya mungkin lingkungan kita perlu kita, kalau seandainya terjadi hal-hal yang dilakukan di ambang batas, khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di hulu, tentu ini Pak perlu kita tekan karena ini masalah lingkungan ini wajib kita lestarikan dan lindungi. Nah, mungkin ini tambahan selanjutnya Pak boleh kami sampaikan terkait hasil labor nanti, mohon informasi ke kami sama masyarakat apa hasilnya dan bagaimana setelah ada hasilnya tindak lanjutnya. Kalau seandainya hasilnya nanti hasilnya di luar daripada pikiran daripada Pak IJ, kami mengharapkan sangat kepada pihak perusahaan yang beroperasi di hulu mohon perhatikan masyarakat yang ada di Sungai Rokan, mulai dari yang buang limbah di Sintong, mohon perhatikan. Kalau perlu dorong masyarakat Pak membuat keramba sebagai acuan bahwa air yang diturunkan atau limbah yang diturunkan ke sungai aman. Karena ini kan binaan nanti ikan yang dibina oleh pihak Cepron. Jadi kalau seandainya ikan yang dibina Cepron ini aman, berarti masyarakat manapun yang mau nuntut kelompok ternak ikan kami selamat, tidak ada mati pun. Jadi ini sebagai pegangan daripada pihak-pihak perusahaan. Nah, ini kelompoknya, ini ternak ikannya aman, tidak ada masalah. Jadi secara umum hal ini ke depan tidak terjadi. Kalau terjadi, kelompok binaan dia langsung yang akan melapor. Pak, ini ikan kita Pak banyak mati. Terus yang membinanya langsung turun. Apa sebabnya? Jadi mungkin ke depan kan kita terlalu capek selahnya berusaha melangkah, tetapi pada hari ini sebagai langkah awal. Ya, mohon nanti pihak DPR itu juga beri buka kelompok. Kalau perlu nanti dari anggota PKS bikin kelompoknya di hulu, di hilir sungai yang ada pembuangan limbah Cepron pembuangan PKS tadi. Jadi sampai kali ikan mati ada jelas. Nah, Bapak itu juga kalau umpamanya ada ikan mati, jelas umpamanya siapa yang penyebabnya. Mungkin kedepannya itu kan tak perlu lagi lingkungan yang itu tak boleh turun. Inilah sampel binaan dia. Kalau aman, dah. Kalau tak aman nanti orang ini yang akan ceknya.
bisa mengurangi kerja daripada pemerintah kabupaten sendiri. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Sudahi sekali lagi Pak, harapan kami mohon pembinaan masyarakat terutama yang telah membuka usaha, tolong pembinaan, bantu dorong kalau perlu tambah lagi usaha dia untuk pihak Chevron, pihak PKS. Ini dapat sampaikan. Dikurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas. Dari kabupaten lah ya. Ini dari kabupaten. Informasi Nanti kalau misalnya belum sampai tadi kan badan Cepron. Gini Pak. Gini Pak. Pak Ijeh langsung melapor Semacam inilah parameter apa lah ya. Berarti nggak terkoordinasi. Chevron melalui GS Sintong. Pak tanggal 1 saya ditelepon 1 bulan September. 10. 9 Pak. 9 ya. Iya, tanggal 1 1. bulan September saya ditelepon, Pak, kami mau turun terpegang apa tuh? Mau ngecek laporan atas masyarakat. Silahkan Pak, saya dampingi. Saya turun Pak. Artinya komunikasi pihak Chevron hanya dengan PJ. Tapi hari turun dia langsung komunikasi, Pak, kami mau turun. Silahkan, mau saya hadir itu Pak. Artinya informasi dari Pak Ijeh kepada Pembulu pada bulan tanggal 1 September. Karena masalah Ikan mati itu kan turun lapangan. sebelumnya Pak. Sebelumnya kalau Pak. Sebelumnya kalau laporan Pak Ijeh itu Mbak sekitar bulan 8 Pak. Bulan 8-nya udah lapor, cuman matinya tak banyak. Puncaknya bulan 9 akhir bulan Agustus. Dari bulan 7 mulai apa tuh Pak? Cuman kata kami gini Pak, ini kan ikan baru sampai ini biasa lah mati. Iya betul. Kami anggap kebiasaan dalam hal pelihara. Iya. Tapi puncaknya bulan 8 akhir. Makanya mungkin Pak Ijeh melapor. Nggak kayak biasa Pak. Mati 45 ekor biasa. Ini sampai bilang 20.000 sehari, 12.000. Jadi pas tanggal 9 tuh Pak, puncaknya hujan lebat, mungkin kami pada kemana, minyak hitam itu Pak ini tuh menumpuk ke tangkahan saya. Itulah yang membuat angka mati banyak itu. Kupanggillah Pak Hendro sama Pak Azwan. Nah itu Pak Hendro tuh kalau mau dia betul-betul bijak kemana. Aku nyambi ikan ribuan itu Pak, dia ada foto sama aku, di fotonya tuh. Itu bulan berapa? Itu bulan 9 tanggal 2. Bulan 9 Ya betul Pak. Bulan 9 tanggal. Mungkin Pak Pemulu mungkin ada fotonya Pak ya? Laporan turun. Oh iya, waktu turun yang ngambil ikan dia sekalian kirim ke saya ya betul Pak. Tanggal berapa tuh Pak? Tanggal apa? Bulan? Jelas tanggal 1 bulan 9. Nah itulah Pak, iya ya. Foto ini Pak. Nah itu Pak. Bisa itu Pak. Ini mungkin atas nama Pemulu ada Pak. Iya Pak. Yang tak penting. Aku ya. Iya betul Pak. Udah nggak tahan lagi Pak, istilahnya kan kok apa masalahnya gitu. Pak itu ya Pak. Tadi baru tahu kejadian ini melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pak Carlos sudah melapor ke Sekcam, minta didampingi ke lapangan permasalahan ikan mati. Sebelumnya kami pihak kecamatan belum tahu Pak. Baru hari ini kami tahu ketika Dinas Lingkungan Hidup datang ke kantor camat. Bagusnya sebelum Dinas Lingkungan Hidup datang, kami pihak kecamatan sudah menerima laporan tersebut. Karena ini masalah lingkungan hidup, karena tupoksi saya kasih transit, ketentraman dan ketertiban. Jadi masuk ke wilayah permasalahan limbah. Tadi kami sudah menelpon Bapak Camat PLT Camat Tanah Putih. Beliau seyogyanya hari pertama masuk hari ini Pak. Camat baru kita seyogyanya hari pertama. Namun beliau di tengah jalan ditelepon kembali karena ada rapat di bagian Sekapi. Makanya beliau tidak bisa hadir pada sore hari ini. Tadi saya sudah telepon langsung Pak Adik aja kasih transit yang menerima hasil rapat atau hasil mediasi kita pada hari ini. Harapan
dari kecamatan, permasalahan yang ada di lapangan tadi, kami sudah ikut juga ke lapangan apa yang terjadi, baik itu laporan dari kelompok nelayan PIJ maupun tinjauan-tinjauan air Sungai Rotan tadi. Walaupun saya tidak langsung ikut tadi naik boot untuk melaksanakan, tapi saya sudah menerima juga laporan dari Datuk Pengurus Teluk Mega via video. Jadi hasil rapat kita hari ini, kami mencermati, sudah mendengar beberapa asumsi-asumsi, baik itu dari kelompok nelayan beserta kuasa hukumnya, dari pihak Chevron maupun pihak PT SRM, PKS. Ini kita menduga-duga apa penyebabnya. Makanya pada hari ini kita mengambil sampel kepada kedua perusahaan di atas lokasi ikan mati tersebut. Namun kami juga berharap kejadian ini bisa cepat selesai melalui Dinas Lingkungan Hidup yang hadir pada hari ini, Bapak Carlos, bisa menerima hasil di lapangan ini dengan uji lab untuk beberapa hari ke depan. Artinya kami berharap ini tidak berleha-leha, tidak menunggu waktu yang lama, karena kita mendengar juga Pak IJ merasa dirugikan, puluhan ribu ikannya mati. Hasil pembicaraan Pak IJ yang kami cermati, mungkin beliau ketika dia melapor ke pihak perusahaan, dia ingin secepatnya minta diganti rugi. Kan seperti itu harapan Pak IJ. Tapi apa daya, sudah berapa bulan ini hasil pihak perusahaan yang turun ke lapangan tidak memberi angin segar kepada Pak IJ, kelompok nelayan, maka beliau melaporkan ke kuasa hukumnya untuk dimediasi melalui kecamatan maupun Dinas Lingkungan Hidup beserta dua perusahaan yang ada pada sore hari ini. Jadi pada hari ini juga kami berterima kasih kepada pihak perusahaan baik Chevron, PT SRM maupun kuasa hukumnya dan rekan-rekan media yang pada hadir pada hari ini, yang cukup meluangkan waktu mulai dari pagi hari sampai sore hari ini. Jadi terima kasih banyak kami sampaikan kepada saudara-saudara yang bisa hadir dalam menuntaskan permasalahan ikan mati ini yang diduga dari perusahaan. Diduga perusahaannya belum tahu. Makanya kita tunggu hasil lab dari Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.